Halo semuanya, selamat datang di Vlogcast episode 2. Seperti yang pernah aku info di Vlogcast yang pertama ya. Jadi di Vlogcast ini tuh aku akan lebih banyak sharing seputar project yang lagi aku kerjakan di 1 bulan itu. Terus juga buku-buku yang aku baca dalam sebulan yang bisa jadi nggak aku masukin gitu ya ke dalam review buku yang satuan. Terus juga seputar pengalaman baik atau buruk yang bisa jadi aku dapetin di bulan itu juga gitu. Nah, di Vlogcast episode 2 ini aku mau sharing seputar kegiatan yang aku lakukan di bulan Februari. Dan ini memang telat banget sih ya. Kalau pas video ini rilis tuh kalau nggak salah di akhir Maret, jadi memang telat banget. Harusnya tuh kan setiap awal-awal bulan gitu ya. Cuman karena waktu Maret ini ternyata agak-agak ribet, jadi akhirnya memang syutingnya jadi agak telat. Jadi mohon maaf. Cuman pokoknya ikutin terus aja videonya sampai selesai. Terus sebelum itu seperti biasa aku mau halo-halo dulu buat kamu yang baru bergabung. Aku Peti. Sekarang kamu lagi nontonin channel Potluck Podcast Kolektif. Kalau di sini aku suka ngomong-ngomong seputar bebukuan, terus juga ada podcast video juga. Jadi kalau kamu suka hal-hal seputar buku, jangan lupa subscribe channel ini dan juga follow di Instagram @potluckpodcast. Nah, di Vlogcast yang pertama kan aku sempat cerita ya kalau Potluck Podcast itu lagi collab sama Project Multatuli. Ini tuh media independen yang suka ngebahas isu-isu yang terpinggirkan atau yang nggak sering dibahas di media mainstream. Kolaborasi kami tuh berlangsung dari bulan Januari, terus bulan Februari itu juga kami habis merilis konten. Salah satunya itu seputar artikel yang ada di Project Multatuli. Jadi Project Multatuli ini punya series artikel nih yang ngomongin soal edukasi seksual. Intinya sih ngomongin soal betapa minimnya gitu ya edukasi seksual di Indonesia dan juga dampaknya nih ke orang-orang di sekitar. Nah, di dalam series artikel itu isinya tuh macam-macam banget sebenarnya. Jadi ada yang misalnya nih tentang seorang anak kecil umur 15 tahun ya, anak remaja yang diperkosa berkali-kali sama tetangganya sendiri yang udah bapak-bapak. Terus ada juga misalnya yang karena kurangnya edukasi seksual nih, jadi ada siswa SMA yang dia akhirnya hamil di luar nikah, terus akhirnya sama sekolah nih malah dikeluarin gitu ya, padahal udah menjelang ujian. Jadi akhirnya dia tuh harus pindah sekolah dan di sekolah barunya itu dia mengalami perundungan. Terus misalnya ada juga anak remaja nih yang nyoba-nyoba melakukan aktivitas seksual gara-gara dia tuh abis nontonin film porno yang efeknya tuh ternyata berdampak negatif gitu ke dia. Nah, dari konten-konten itu akhirnya aku mencoba bikin artikel yang isinya tuh komparasi antara kisah di kehidupan nyata sama yang ada di dalam buku-buku fiksi. Terus udah jadi kontennya, nanti kalau misalnya kamu tertarik untuk nontonin, ntar linknya aku taruh di deskripsi video ini. Di video itu tuh aku ngebahas ada 4 buku ya. Yang 2 itu sebenarnya aku udah baca dari agak lama, ada yang Kitab Kawin sama Perempuan di Titik Nol. Terus ada 2 buku ini yang baru aku baca dalam rangka waktu itu lagi riset-riset konten itu. Yang pertama itu, ini kategorinya dua-duanya teen lit ya. Yang pertama itu judulnya Dari Jendela SMP, ditulis sama Mirawe. Terus yang kedua itu judulnya Dark Love, ditulis sama Ken Terate. 2 buku ini tuh menarik banget sih menurutku ya, karena dua-duanya tuh bercerita nggak cuma tentang cinta-cintaan, cinta monyet gitu ya zaman SMA atau zaman SMP, tapi sebenarnya tentang betapa efek samping dari minimnya edukasi seksual itu tuh besar banget. Karena dua-dua tokohnya ini digambarin tokoh utamanya perempuan, terus mereka berdua itu sama-sama hamil di luar nikah. Jadi kita kayak diajak untuk mengikuti perkembangan karakter tokoh-tokoh perempuan ini nih, dari mereka yang tadinya masih remaja kemudian harus mengalami proses pendewasaan yang begitu cepat ya, dan mungkin lebih cepat dari waktunya gitu. Terus juga karakter perempuannya tuh digambarin dengan kuat, dan juga ada tokoh-tokoh pendukung perempuan lain yang juga sama kuatnya. Mungkin kalau misalnya dibandingin sama film, kayaknya sih bisa dibandingin sama kayak Dua Garis Biru gitu ya. Temanya kan kurang lebih mirip-mirip tuh. Mirip banget malah sebenarnya. Nah, terus dari situ tuh aku jadi berpikir ya, mungkin ini aku yang kurang begitu banyak baca atau yang nggak begitu banyak tahu juga soal teen lit lokal nih. Tapi aku ngerasa kayaknya nggak begitu banyak teen lit lokal tuh yang ngebahas tentang topik-topik serius kayak gini. Mungkin yang aku juga baru-baru baca nih beberapa bulan belakangan itu ada misalnya judulnya The Privileged Ones, itu yang ditulis sama Mutiarini, sama Teori Tawa dan Cara-Cara Melucu Lainnya, itu ditulis sama Kai Elian. Dua-duanya menurutku juga menarik,
dan ngebahas tentang kayak pergumulan batin anak remaja nih yang menghadapi realitas hidup gitu. Jadi seru banget ceritanya. Nah, nggak tahu kalau dari kamu mungkin ada juga rekomendasi gitu ya untuk teen-lit lokal nih yang menurutmu wajib dibaca. Coba nanti kasih tahu ya di kolom komen. Lanjut lagi ya ke soal buku nih. Jadi di bulan Februari ini aku juga sempat baca 2 buku lain. Kalau ini gara-gara di Twitter sih. Jadi waktu itu sempat rame bulan Februari. Kalau misalnya kamu juga suka pakai Twitter, terus follow yang namanya akun Literary Base. Di situ waktu itu ada seorang netizen yang bertanya gitu ya, mendingan baca buku yang mana nih? Habis itu dia ngasih 2 gambar. Yang satunya itu judulnya The Alpha Girls Guide, satu lagi ada serigala betina dalam diri setiap perempuan. The Alpha Girls Guide ditulis sama Henry Manampiring, kalau yang ada serigala betina itu ditulis sama Esther Lianawati. Nah, kalau dari jawaban-jawaban netizen sih, mereka mengarahnya bilang mendingan baca yang ada serigala betina dalam diri setiap perempuan. Karena buku itu tuh ditulis sama penulis perempuan, dan beliau itu juga seorang akademisi ya, jadi dia tuh psikolog feminis. Kalau di Alpha Girls Guide, Mas Henry itu kan dia laki-laki gitu ya, terus juga praktisi di dunia periklanan. Jadi kalau nggak salah aku lihat tuh ada yang bilang kayaknya jadi cenderung mansplaining gitu. Nah, karena penasaran, akhirnya sih aku baca dua-duanya. Karena kebetulan ada serigala betina itu tuh memang aku udah taruh di wishlist, tapi belum aku baca-baca. Terus kalau yang di Alpha Girls Guide, aku memang baca untuk menjadi perbandingan aja gitu. Aku pengen tahu sebenarnya gimana sih. Kemudian setelah aku baca, kalau misalnya memberikan jawaban dari tweet itu, mungkin udah telat juga, tapi aku pengen sharing aja ya. Kalau misalnya menurutku sih sebenarnya nggak bisa dibandingin nih 2 buku ini karena sifatnya tuh berbeda gitu ya. Jadi balik lagi ke kitanya dulu, kita tuh pengen tahu yang praktikal atau yang fundamental. Tapi menurutku kalau untuk tahu sesuatu sebenarnya emang bagusnya sih tahu dari yang fundamental dulu. Apalagi ini perkara identitas diri gitu ya, tentang perempuan. Dan kalau misalnya kita perempuan ya penting untuk kita tahu fundamentalnya dulu. Karena kalau misalnya udah pakem nih fundamentalnya, setelah itu kita mau melakukan hal-hal yang praktikal tuh memang jadi lebih mudah. Terus menurutku ada serigala betina dalam diri setiap perempuan tuh emang bagus sih bukunya ya. Ini tuh ngasih sudut pandang baru gitu ya soal yang namanya psikolog feminis. Jadi buku ini tuh dibagi ke dalam 3 bab. Yang pertama tuh mau ngajak kita untuk menelusuri dulu psike perempuan nih, terus juga penelitiannya tentang psike-psike perempuan yang dilakukan oleh para ahli yang dulu tuh memang kebetulan kebanyakan tuh laki-laki. Jadi perlakuan mereka atau treatment mereka gitu ya kepada pasien laki-laki dan perempuan tuh seolah tuh kayak dikotak-kotakan gitu. Misalnya nih, kalau misalnya lagi stres gitu ya, para psikolog atau psikiater atau psikoterapis mungkin yang disebutnya juga, mereka tuh akan menyarankan laki-laki untuk kayak ya udah lo mencari hiburan aja, pergi beraktivitas keluar gitu yang bikin refreshing. Sementara kalau misalnya perempuan ketika lagi stres disuruhnya tuh udah lo diem aja di rumah istirahat gitu ya, pokoknya jangan melakukan aktivitas yang banyak menggunakan otak, jadi kayak nggak disuruh berpikir kayak gitu. Kemudian yang bagian kedua, kalau ini sih memang lebih ngebahas tentang atau lebih mengajak ya perempuan di masa sekarang ini tuh untuk lebih berani mendobrak kebiasaan yang ada. Menurutku ini tuh kayak semacam surat cintanya penulis nih kepada kaum perempuan untuk kita bisa mendobrak kebiasaan, untuk kita bisa melawan norma yang ada kalau misalnya memang nggak sesuai dengan hati nurani kita gitu. Terus juga untuk kita tidak menjalani kehidupan normal yang diamini oleh masyarakat kalau memang menurut kita ya itu nggak cocok buat kita. Nah, kemudian yang bagian ketiga, kalau ini tuh lebih ngebahas tentang kekerasan seksual yang dialami perempuan. Jadi di sini juga penulis tuh bercerita tentang pelecehan seksual yang pernah dialami, kemudian juga pelecehan seksual yang dialami oleh banyak perempuan lainnya. Kalau di sini aku ngerasa penulis memang seolah mengajak kita nih, siapa aja sebenarnya, tapi khususnya perempuan, untuk saling membantu perempuan lain supaya perempuan yang mengalami kekurangan tuh juga bisa bangkit dan juga ya kita bisa bergerak bersama gitu untuk sama-sama maju. Nah, sementara kalau di Alpha Girls Guide, menurutku karena ditulis oleh Mas Henry, makanya ya memang ini tuh praktikal banget, karena Mas Henry itu memang selalu seperti itu ya di Filosofi Teras dan di buku-buku dia yang lain. Kalau ini juga audiensnya tuh udah lebih jelas lagi ya, jadi memang ditujukan untuk perempuan, khususnya tuh perempuan muda yang masih sekolah, yang masih kuliah, yang baru mau kerja ataupun yang baru awal-awal kerja.
Terus juga Mas Henry ini kan biasanya dalam menulis buku dia selalu berbasis survei. Nah, di sini juga dia tuh emang seperti menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para followersnya yang dikeluarkan di Ask FM. Jadi misalnya nih, dia banyak menjawab pertanyaan seputar sekolah. Gimana caranya supaya kita sebagai perempuan itu tuh tetap mempertahankan nilai yang bagus, kita berprestasi gitu di sekolah. Kemudian tips-tips apa sih yang bisa kita lakukan nih ketika lagi sekolah dan lagi kuliah supaya memudahkan kita nanti untuk bisa diterima di tempat kerja. Terus juga misalnya ada tips dalam berpacaran atau berelasi gitu ya, biar kita tuh nggak dibodoh-bodohi oleh laki-laki. Sebenarnya sih kayak gitu. Di dalam bukunya tuh juga ada banyak kayak kolom-kolom tips dan trik yang singkat-singkat gitu ya, dari perempuan-perempuan karir yang ditemui Mas Henry semasa dia bekerja. Terus juga di bagian akhir buku itu tuh ada interview bersama dengan 2 orang perempuan. Yang satu ada Alanda Kariza, satu lagi ada Nashwa Shihab. Nah, itu kalau soal buku. Kemudian di bulan Februari kemarin juga aku sempat terlibat menjadi moderator di beberapa kegiatan. Salah satunya yang paling aku ingat atau mungkin paling berkesan kali ya bisa dibilang, itu tuh waktu aku jadi moderator di acara ulang tahunnya toko Gramedia. Nah, di situ ada talk show judulnya Let's Talk About Women's Stories in Metropop bareng sama 2 penulis. Jadi ada Almira Bastari sama ada Nina Ardianti. Dua-duanya nih sama-sama penulis yang isinya tuh mengisahkan tentang tokoh-tokoh perempuan di dunia kerja dan mereka tuh kelas menengah. Kalau Almira Bastari mungkin kamu udah tahu beberapa bukunya, ada Ganjil Genap, Resign, Home Sweet Loan. Terus kalau Nina Ardianti dia juga udah nerbitin beberapa buku dan salah satunya yang paling baru itu judulnya The Dating Game. Nah, yang paling menarik adalah ketika ada pertanyaan soal alasan mereka menulis gitu nih. Jadi kalau Almira dan Nina ini mereka berdua kebetulan kan sama-sama pekerja kantoran ya, terus juga udah berkeluarga gitu. Jadi gimana caranya biar bisa, atau kayak kenapa sih tetap mau menulis gitu ya di tengah kesibukan. Almira ini kan mungkin bisa dibilang lebih mudah ya karena baru aja menikah jadi belum punya anak. Sementara kalau Nina, dia ini kerja kantoran terus juga udah punya 2 anak. Bahkan waktu talk show itu dia baru aja ngelahirin anaknya, jadi yang anaknya yang masih bayi itu pas talk show juga dibawa gitu. Nah, waktu itu Almira bilang dia menulis karena dia punya banyak ide di kepala yang perlu dia tuangin. Sementara kalau Nina waktu itu dia bilang dia tuh menulis karena itu tuh perkara soal identitas dirinya. Jadi dia tidak mau hanya dikenal sebagai Nina yang pekerja kantoran atau mungkin Nina yang seorang ibu gitu ya. Dia pengen dikenal sebagai Nina yang penulis karena ya itu tuh tidak lekat dengan pribadi yang lain gitu ya. Kalau pekerja kantoran mungkin ada lekat dengan kantor, kalau sebagai ibu ya lekat dengan anak. Kalau dia sebagai penulis itu kan memang hanya dia dan karyanya aja gitu. Nah, dengar cerita mereka berdua ini tuh jadi kayak ngingetin ya. Waktu itu kan ada juga yang pernah nanya lah ke aku ya, pengen bahas buku nih tapi bingung gitu mau bahas buku apa ya. Sebenarnya kalau berkaca dari Almira, kita bisa bahas dari buku apapun yang kita sedang baca saat itu gitu. Waktu itu aku juga mulainya kan begitu ya, buku yang aku baca kemudian juga aku rekomendasiin aja gitu. Jadi kalau misalnya bukan buku, ya bisa film atau pokoknya hal-hal apapun yang kita konsumsi, kita punya pemikiran apa tentang apapun yang kita konsumsi itu, kita share aja dulu gitu. Yang penting kan menikmati kesenangannya untuk berbagi dulu. Nah, kalau misalnya nanti berpikir udah mulai mau membesar, mau serius, ya itu baru deh kita mulai harus memikirkan hal-hal lain ya di luar dari membaca buku yang kita suka gitu kan. Kemudian kalau perkara identitas diri ini juga bener banget bisa dibilang ya. Karena apa ya, kita kan sebagai manusia nih menjalani banyak peran gitu ya. Ada kita kalau misalnya di keluarga, ya kita sebagai anak, mungkin sebagai pasangan juga, sebagai orang tua. Sementara misalnya kita di kantor ya kita sebagai atasan atau sebagai bawahan gitu. Tapi kalau hal itu semua dilepas gitu ya, hanya kita dan diri kita aja, sebenarnya apa sih yang pengen orang lain tahu tentang kita gitu, atau apa yang pengen dikenang orang tentang kita? Itu tuh yang kayak selalu aku pikirin juga sih. Ya itu tadi sih kalau misalnya soal talk show lah ya. Kemudian ini aku mau cerita sedikit juga, mungkin banyak yang belum tahu ya. Kalau selain aku bikin konten-konten nih di channel pribadi, di Potluck Podcast, kemudian juga di Pothead. Kalau di Pothead itu aku lebih sering ngomongin tentang peralatan untuk podcasting dan home recording. Nah, aku di Potluck itu tuh juga nawarin production support.
Beberapa di antaranya yang pernah aku kerjain waktu itu untuk episode awalnya yang 30 Days of Lunch di YouTube, itu untuk bagian audio. Terus juga pernah Money Actually, itu juga di YouTube untuk bagian audionya juga. Kamu bisa tontonin di channel YouTube-nya Felixandro Ruby. Terus kalau yang audio video itu yang pernah juga saat ini juga masih berjalan ya. Aku lagi mengerjakan podcast video untuk perusahaan investasi sama satu lagi rumah sakit. Mungkin kedengarannya beda banget gitu ya dengan apa yang dikerjakan di Potluck Podcast gitu kan. Tapi sebenarnya memang berada di depan layar sama di balik layar itu tuh feel-nya beda sih, dan penanganannya juga beda ya. Kalau misalnya di depan layar kan yang harus dipikirin ya gimana bikin talking points yang bagus. Terus kalau misalnya kontennya itu ngobrol dengan narasumber, ya gimana kita membangun chemistry dengan narasumbernya gitu kan. Apalagi kalau misalnya narasumbernya baru ketemu hari itu. Sementara kalau misalnya di belakang layar gitu ya, yang harus dipastiin ya gimana tampilan videonya itu bagus gitu. Terus juga supaya kualitas audio yang dihasilkan ya yang terbaik yang bisa dicapai pas syuting hari itu. Makanya setiap hari tuh selalu ada aja pokoknya improvementnya ya setiap kali syuting. Jadi kalau misalnya ada dari kamu nih yang memang lagi pengen bikin podcast, atau mungkin ada temen yang sedang tertarik untuk produksi podcast, bisa hubungi aku di Potluck. Nanti kamu bisa cek di websitenya aja di www.potluckpodcast.com. Ntar infonya juga aku taruh di deskripsi video ini. Mungkin itu aja sih ya yang bisa aku sampaikan untuk vlogcast episode 2 ini. Dan kalau misalnya ada dari kamu nih yang pengen sharing juga, ada gak sih pengalaman seru yang terjadi di bulan Februari? Atau kalau mau sharing yang terjadi di bulan Maret juga gak apa-apa sih, karena video ini rilisnya juga akhir Maret gitu ya. Kalau untuk ceritaku di bulan Maret, nanti aku akan kasih tahu ya di konten yang vlogcast episode 3 ya. Tapi kalau kamu mau share di bawah, coba kasih tahu aja pokoknya di kolom komen pengalaman seru apa yang kamu dapetin nih selama sebulan belakangan ini. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi. Dadah.